Katanya emang Press Og ini bisa benerin HP ya? Iya. Guys yang mau benerin HP boleh ya guys. Langsung aja hubungin. Oke. Fasilitas Unsera itu. Bagi siapapun lembaga yang melihat podcast, coba tolong renungkan. Selamat datang di Podcast Communication. Podcastnya anak ilmu komunikasi yang ngobrolnya santai tapi nggak asal bacot. Bareng gue Maya, di sini gue bakal nemenin lo semua ngobrol tentang salah satu tokoh mahasiswa kampus Unsera yang mungkin jarang lo denger ya sisi lain mereka gitu. Dan hari ini kita kedatangan seseorang yang mungkin namanya emang udah familiar, udah nggak asing lagi di lingkungan Unsera. Presiden mahasiswa guys. Halo. Tamu yang sangat spesial banget ya. Ini terima kasih sebelumnya udah menyempatkan hadir ke sini. Tapi sebelum itu, tapi nggak mungkin sih nggak bakal ada yang kenal sama Presiden mahasiswa Unsera ini. Pasti semuanya bakal kenal. Cuma kita nggak etis aja kalau nggak perkenalan dulu nih. Boleh deh perkenalan singkat dulu. Oke, perkenalan singkat ya. Panjang juga nggak apa-apa. Nama saya Muhammad Hobi Yusuf, bisa dipanggil Hobi. Jurusan Sistem Informasi Angkatan 19. Oke, Obi. Dari Kolbi ya. Kolbi. Oke. Langsung mulai aja nih ya. Langsung. Sebelum itu, ini boleh kan lo gue atau emang Iya, kayaknya enakan lo gue aja ya. bersantai. Ini saya harus manggilnya Bang atau Pres atau Kakak, Om, Dedi? Gimana Nggak? nyamannya aja. Oke, Bang aja kali ya. Oke. Bang Obi ya, Bang Obi. Waktu awal kuliah maba nih atau di pertengahan kuliah, pernah nggak sih kepikiran bakal jadi presiden mahasiswa Unsera? Pikiran jadi presiden Unsera. Justru memang niat mau jadi presma itu dari semester 1. Oke, berarti emang udah ada niat dari awal. Betul. Nah, itu emang berarti tadi kan niat dari awal berarti emang kemauan sendiri ya? Iya. Bukan karena ajakan temen atau apa sih istilah sekarang FOMO gitu ya, pengen gue pengen jadi ini nih gitu biar keren gitu, enggak ya? Berarti emang kemauan sendiri. Ini masih awal banget tapi bakal ada pertanyaan yang panas banget nih. Oke. Nah, waktu kampanye tuh seru nggak sih Pres? Kayak ada drama-drama yang bisa nggak sih nih diceritain nih, bocorin kayak dikit ke sini gitu. Oke, kampanye ya, pas pemilihan. Mungkin kalau kita lihat kampanye di pemilihan saya kemarin, gimana saya bilangnya, mungkin ada adu gagasan dan inilah namanya resolusi ke depan untuk Unsera. Memang perihal drama atau gimmick yang namanya mungkin kampanye mungkin selalu ada, dan ya kita pastinya bersaing secara sehat sih dengan beberapa program-program ke depan yang kita usung, baik saya maupun lawan kemarin. Nah, kan gue dari Ilkom ya, gue dari ilmu komunikasi. Pengen tahu nih, menurut lo itu pemimpin tuh penting gak sih punya skill komunikasi? Karena kalau kita lihat kepemimpinan ya, jadi kan kepemimpinan itu adalah seni secara persuasif untuk bisa mempengaruhi banyak orang. Tentunya kalau dibilang penting atau enggak, pasti penting. Komunikasi sangat penting karena landasan utama menjadi seorang pemimpin ya komunikasi. Kalau pemimpin nggak bisa berkomunikasi secara komunikatif, benar. Yang mungkin nanti ada miskomunikasi dan beberapa variabel yang mungkin nanti akan dijalankan ya itu akan berantakan. Jadi penting. Itu penting banget ya. Gaya komunikasi lo sendiri itu lebih ke tenang, tegas, atau ke straight to the point? Gaya komunikasi gua. Gaya komunikasi pemimpin. Mungkin kalau mengklasifikasikan sendiri gaya komunikasi lebih ke straight to point aja. Jadi gue tipikal yang paling males mungkin ketika ada beberapa agenda atau mungkin beberapa program yang mungkin itu bertele-tele dan tidak to the point aja gitu. Makanya
gaya komunikasi yang on point itu bisa membantu beberapa rencana kerja atau mungkin beberapa timeline atau roadmap program kerja bisa lebih terlaksana. Karena ya ini beda-beda ya, mungkin ada beberapa kepemimpinan yang memang mempunyai gaya komunikasi yang memang berbeda-beda, tapi kalau selama ini yang gue pakai untuk gaya kepemimpinan ya straight to the point. Oke, berarti emang langsung aja nih to the point gitu ya, nggak bertele-tele gitu. Tapi emang ya sih, kalau saya juga lebih ke ya langsung to the aja gitu ya, daripada bertele-tele. Terus juga ada nggak sih sering dengar nih, kayak misalkan jadi pemimpin tuh enak gitu ya, bisa ngatur-ngatur lah. Ada yang mikir kayak gitu, terus ya gue nih punya kuasa gitu. Terus realitanya pas Bang Obi jadi Presma itu 1 minggu menjabat itu seperti apa? Ada culture shock kah dari kayak ada perbedaan nih dari sebelum jadi Presma, setelah jadi Presma tuh gimana? Mungkin sebelum gue jadi Presma kan gue jadi ketua himpunan ya di jurusan. Memang punya banyak perbedaan ketika kita menduduki jabatan badan eksekutif mahasiswa universitas ya. Karena yang kita coba handle itu bukan lagi satu jurusan, tapi satu kampus. Jelas ada beberapa pos-pos yang memang kita pelajari lagi. Dan mungkin kalau misalkan seminggu pertama mungkin ada kagetnya, karena ternyata memang yang harus kita atur bukan hanya tentang program atau mungkin kinerja ke depan tentang beberapa agenda, tapi ada hal yang lebih fundamental tentang program kerja. Ternyata keberlangsungan mahasiswa yang bukan non-organisasi. Karena sejatinya memang kan kalau kita berkaca tupoksi BEM, ini bukan hanya fokus dalam kinerja organisasi saja, tapi bagaimana mahasiswa biasa itu bisa kita wadahi gitu. Karena tanggung jawabnya mungkin lebih banyak aja sih, dan mungkin untuk memfilter apakah ini baik atau buruknya itu perlu banyak adaptasi, karena gak mungkin kita bisa ambil kebijakan seenaknya kan, karena itu akan berpengaruh pada kondisi yang lain gitu sih. Terus jadi presiden mahasiswa nih pasti banyak ya nih tantangannya gitu. Sebagai presiden mahasiswa juga big maker decision. Nah itu ada nggak sih tantangan terbesar Presma tuh selama ini? Terus pernah nggak kayak kalau misalkan kalau diulang nih sesel gitu, mau nggak lagi kayak gitu mengambil keputusan tersebut? Maksudnya ada beberapa kebijakan kah yang memang gimana? Iya kan selama jadi bukan selama ya, kita kan pasti ada nih tantangan selama jadi Presma gitu. Ada nggak sih tantangan terbesar seperti apa gitu? Tantangan terbesar untuk jadi Presma Unsera lah ya. Selama jadi Presma Unsera. Karena ketika kampanye atau mungkin ketika saya mencalonkan jadi Presma, hal yang dibawa untuk kampanye adalah tentang literasi. Jadi mungkin ketika lawan kemarin saya berbicara tentang program-program penunjang, kalau saya berbicara tentang fundamental mahasiswa, itu literasi. Karena kalau misalkan kita, jadi kan Unsera ini kan minim, saya bisa katakan dengan gamblang, minim akan literasi. Dan literasi itu bukan hanya tentang bacaan dan tulisan. Lebih jauh daripada itu, literasi itu tentang pemahaman dan pengimplikasian dari bacaan kita. Nah, sayangnya mungkin dengan degradasi zaman atau perubahan dari zaman ke zaman, ini mahasiswa Unsera mungkin malas untuk baca beberapa hal, atau justru mungkin cenderung abai akan beberapa poin-poin di sekitarnya. Contoh misalkan paling simpelnya, ketika kawan-kawan ikut organisasi, apakah kawan-kawan membaca seluruh peraturan organisasi, atau mungkin ketika kawan-kawan masuk di dunia perkuliahan, apakah kawan-kawan membaca beberapa peraturan-peraturan kampus. Nah, beberapa pandangan di masing-masing mahasiswa menganggap itu tidak penting, atau mungkin cenderung ya udah gue lebih kuliah pulang aja. Sedangkan sebenarnya potensi orang dalam literasi itu besar banget. Iya benar. Karena saya sempat dapat beberapa kata-kata atau mungkin beberapa quotes ya. Jika kau ingin mengenal dunia, maka bacalah. Dan jika kau ingin mengenal dunia, maka berbicaralah. Nah, hal ini yang mendasari kenapa ketika kampanye
saya membawa tentang visi misi literasi. Dan kesulitan saya pada kemarin itu menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya berliterasi. Ya, berliterasi. Karena dari literasi mungkin kita bisa dapat banyak benefit ya. Contohnya dalam beberapa sepak terjang kawan-kawan dalam organisasi itu lebih bisa menunjang programnya. Ketika misalkan kawan-kawan mempunyai program seperti podcast nih, biasanya kan kawan-kawan pasti butuh banyak literatur, karena bukan cuma literasi tok doang gitu. Ada literasi politik, literasi komunikasi, literasi sosial, budaya dan sebagainya. Dan makanya harapan saya ke depan, Unsera ini harus fokus pada literasi. Karena ketika kita kurang memaknai dan mendalami tentang apa itu literasi, atau mungkin kita kurang bisa melihat potensi dari literasi, maka kita nggak bisa gerak. Kita hanya terkungkung dengan beberapa berita-berita yang mungkin kita cross check pun belum tentu berita itu juga benar. Kalau kawan-kawan kan punya slogan salam komunikasi. Iya, komunikasi itu fundamental adalah literasi. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka kita juga harus bisa berliterasi dengan baik. Mungkin itu sih. Jadi kalau apa sih yang memang menjadi tantangan terbesar ketika menjabat jadi Presma, menyadarkan akan pentingnya berliterasi. Ya. Bener banget sih, literasi itu emang penting banget sih menurut gua. Bahkan hal kecil aja deh di kampus Unsera nih, kayak misalkan ada larangan untuk gak makan di musola ya, perempuan ini, aduh, padahal itu udah ada tulisannya itu Pres. Kayak bahkan ada CCTV tapi mereka udah baca, mereka udah lihat, tapi udahlah gua makan di situ gitu. Ya makanya ya kita sulit juga ya untuk kasih tahu. Mungkin juga kadang kita sendiri pun sempat hilaf ketika misalnya kita pernah ngelakuin itu. Ya, tapi seharusnya kalau emang hilaf nggak dilanjutin lagi dong, ya nggak sih? Ya. Itulah makanya sekarang saling mengingatkan itu lebih sulit dibandingkan bertindak dengan diri sendiri gitu. Karena banyak orang yang kalau diomongin dia lebih benar gua gitu. Iya betul, gua lolo gitu. Jadi kita sendiri yang mungkin pernah itu. Makanya ketika gua pengen coba ngasih tahu ke kawan-kawan bahwasanya kalau kita berliterasi gitu, hal kecil aja kita bisa berliterasi ya. Karena ada juga kasusnya orang yang terkena penyakit stunting literasi. Mungkin bisa kawan-kawan cross check apa itu stunting literasi. Stunting literasi itu adalah orang yang bisa baca, bisa tulis, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca, yang dia tulis. Dan itu beberapa terjangkitnya sama orang-orang yang tua, bahkan usia-usia kayak kita. Karena minimnya pengaplikasian terhadap apa yang kita baca dan kita tulis. Jadi kayak, benar. Gue nggak ngerti apa yang gue baca dan tulis. Selanjutnya nih bakal ke bukan personal sih, ke bukan kehidupan juga sih. Selama di kuliah itu lo pernah ngerasa kesepian gitu nggak sih? Karena kan harus menjaga citra branding sebagai presiden mahasiswa nih gini. Gue nggak boleh kayak gini, gue nggak boleh gini, karena kesalahan sedikit tuh mungkin bakal dipandang ini ya, action sedikit bakal dipandang sama kita. Pasti ada beberapa hal yang mungkin harus dijaga, tentu harus bijak untuk ngelakuin suatu tindakan. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya untuk treatment ke kawan-kawan yang organisasi ya, gue nggak terlalu kaku sebenarnya. Bahkan cenderung ya udah kita santai gitu ya. Karena mungkin kalau misalkan nantinya gue bawa serius atau mungkin gue bawa secara formal, ada beberapa gap atau jarak sih. Tapi mungkin kadang ada beberapa orang yang masih menganggapnya gua formal atau apa. Tapi ya namanya penilaian orang. Bener penilaian di awal nggak sih? Awalnya juga saya gitu sih, kayak aduh takutnya ada press OB gitu. Itu asik juga ya. Kan tadi di awal juga sempet mention ya soal yang gaya komunikasi, biar gak miskom itu. Nah itu lo pernah nggak sih kayak lo ngomongin sesuatu terus itu statement lo tuh disalahpahami gitu oleh kampus, oleh masyarakat kampus juga? Sering banget. Sudah ya pasti yang namanya komunikasi selalu ada miss, tapi seberapa
banyak kita bisa menekan miskomunikasi itu. Sudah contoh misalkan Maya menjelaskan tentang rangkaian atau konsep suatu agenda gitu ya. Pasti kan masih ada yang kurang paham. Maksudnya gimana sih? Dan kadang ada beberapa yang memang nggak berani untuk melontarkan apa yang dia ingin bicarakan. Ada ketika mungkin ini agak sensitif sih. Ketika kemarin ospek ya, P2S itu banyak banget yang memang punya perspektif dan paradigma yang berbeda tentang pengaplikasian atau mungkin jalannya ospek gitu. Karena di tengah-tengah partisipan kawan-kawan organisasi meningkat untuk menyambut ospek, sedangkan timeline untuk persiapannya itu sedikit. Makanya pasti kita butuh banyak koordinasi, butuh banyak komunikasi tentang program-program yang mau kita luncurin atau mungkin kerangka berpikir kita yang mau kita taruh di agenda ospek kan. Cuman apalah daya, kadang ini juga yang memang menjadi miskomunikasi antara mungkin kita mahasiswa dengan lembaga. Mungkin kalau sedikit saya bisa secara vulgar berbicara, di Unsera ini justru sebenarnya yang sering miskomunikasi bukan mahasiswa antar mahasiswa, justru mahasiswa antar dosen. Ya kan? Benar. Ketika mahasiswa ingin menjelaskan apa yang ingin dia lakuin, apa mungkin agenda atau gagasan yang mereka pengen buat, dosen justru berpikiran bahwasanya ini kayak gini. Sering-sering terjadi itu. Benar. Makanya kadang sering ada bahasa bahwasanya kita sendiri yang malah berkonflik di bawah, sedangkan harusnya kita semua bisa sama-sama punya satu pandang yang sama, dan lembaga itu kita punya sama-sama punya tujuan yang ini loh kepengenan kita gitu selaku mahasiswa. Makanya kadang hal ini juga harus menjadi PR sih. Mungkin juga Maya sering lah mendengar bahwasanya kita ini yang di organisasi ya cenderung punya jarak dengan mahasiswa biasa. Padahal pengennya kita ngejak mereka gitu. Bener. Nah, kalau apalagi di kelas saya, itu kalau ngelihat ada kayak misalnya himpunan tuh gue males gitu. Terus kayak gitu. Padahal mas santai aja nggak sih? Nah, karena mungkin komunikasi yang mungkin kurang secara persuasif, mungkin itu bisa menjadi landasan kita kan untuk bisa sama-sama mengkoreksi. Dan itu bukan terjadi pada kawan-kawan himpunan atau mungkin kawan-kawan UKM atau mungkin kawan-kawan BEM, tapi seluruh elemen di Unsera ini yang mungkin masih silih pandang kegiatan mahasiswa. Masuk nih ke organisasi, pernah nggak waktu di anggota BEM gitu ya, pasti ada nih kayak terjadi miskom tadi gitu, terus atau hilang komunikasi ya, itu gimana tuh cara pres ngadepinnya? Pasti setiap pemimpin pasti punya cara masing-masing. Betul. Kalau gua ketika misalkan ada miskomunikasi yang terjadi di dalam BEM, pasti akan gua tarik beberapa kawan-kawan yang memang mungkin berselisih atau mungkin ke gua pribadi yang mungkin ada sudut pandang yang berbeda. Kita bicarakan secara face to face. Karena memendam suatu permasalahan tidak menjamin berlangsungnya organisasi yang sehat kan. Karena itu tadi, kalau gue pribadi sih nganggapnya ketika organisasi lo itu gagal, maka itu murni kesalahan lo sebagai ketua. Tapi ketika organisasi lo berhasil, itu murni karena kerja keras anggota. Makanya apapun yang terjadi pada organisasi, ketua tidak bisa secara arogan. Makanya dan anggota pun harus paham betul tentang apa yang diinginkan seorang ketua. Berarti lebih ke saling ngerti aja ya, benar. Itu sih sebenarnya, selain daripada komunikasi yang komunikatif, ada saling paham dan saling ngerti, itu aja. Kadang kita selalu ego dengan kita sendiri. Ini wayahnya udah game ya kita. Jadi gue bakal kasih tau dulu, ini namanya ini takut salah ngomong nih, fast talk. Yang ngomong cepet gitu ya. Jadi gamenya itu gue bakal kasih lo pertanyaan, satu pertanyaan, lo jawabnya singkat dan cepat tanpa mikir lama gitu. Tahu lah, pasti pernah denger ya. Satu kata gitu. Iya. Gue lontarin nih, misalkan gue
Meja, ngomong meja. Lo apa yang di pikiran lo gitu, meja gitu lah. Ya. Oke. Oke. Jangan Coba gitu, aja, jangan coba aja gitu. dulu, coba Iya, aja coba dulu. dulu. Oke. Organisasi. Cinta. Wah, cinta. Rapat jam 10 malam. Menyebalkan. Bener sih, sebel banget ya. Kenapa sih kan? harus mendadak tiba-tiba Buat jam istirahat 10? orang harusnya. Iya, benar. Ini amit-amit lo korupsi, lo bakal? Dibenci. Betul, Pasti. betul. Mahasiswa yang cuma aktif di grup WA itu? Pilihan apa ya? Ini bingung sih kalau gue jawab. Coba ulang lagi pertanyaannya. Mahasiswa yang cuma aktif di grup WA itu? Kurang perhatian. Kurang perhatian. Fasilitas Unsera itu? Aduh. Itu fakta, bro. Itu Iya, nggak bisa kita tutupin lagi. Oh. Bagi siapapun lembaga yang melihat podcast, coba tolong renungkan. Gak ada air. Aduh. Unsera itu? Ini gue bingung kalau deskripsi Unsera itu apakah banyak banget. Mau gimmick, Bang? Oke. Satu kata buat diri lo. Gue bingung ngedeskripsi diri gue sendiri masalahnya. Kata-kata buat diri gue apa ya? Gue bingung. Ini bingung karena emang gue terlalu keren. Enggak. Atau- Gue enggak segitu ininya. Kata-kata buat diri gue berusaha. Berusaha. Oke. Jawabannya sangat-sangat amazed ya. Amazed banget. Bahkan ada juga yang agak dalam ya. Tersentuh banget yang organisasi itu cinta ya tadi ya. Cinta itu benar banget ya. Berarti emang udah Cinta love mati banget ya, sama cinta mati organisasi. banget. Karena saya lihat di CV-nya juga emang banyak nih menjabat. Aduh. Ya itu banyak banget, itu keren banget sih. Jadi di sini kita bakal selanjutnya ada pertanyaan nih, Pres, dari apa sih, question box ya di Instagram gitu dari beberapa mahasiswa. Oke, langsung aja. Ya, aduh, gue deg-degan nih ngedenger pertanyaannya. Wow, banyak Rada-rada banget ini. Aku terlalu ngeri. Banyak banget. Udah siap nih, Pres? Oke. Siap banget. Bang ya, Bang. Oke, dari boleh nih disebut nih. Dari yang pertama, @Vian RJ double N, Vian RJ. Katanya mau ningkatin literasi mahasiswa Unsera. Progresnya sekarang udah sampai mana? Asik. Gue jawab langsung. Boleh. Progresnya udah sampai mana? Baru mungkin gue bisa katakan 40%. Oke. Di bawah, ya itu fakta. Di bawah 50%. Karena itu tadi, mungkin Ya, yang gue jelasin di awal. sulit ya. Sulitnya untuk bisa sama-sama ngedorong kesadaran literasinya. Oke, yang kedua ada Iqbal Limanuddin double D. Hal lucu apa yang pernah ada waktu Pres Obi selama di organisasi? Hal lucu apa? Ya, Ribut dengan lembaga perihal ospek. Itu lucu oke. banget. Lucu banget ya. Ya, bikin kita Mau diulang nggak, Pres? Mau diulang nggak, Pres? itu fakta. Itu lucu. Oke. Selanjutnya Dadini ARVNT. Apa suka Selanjutnya Dadini ARVNT. Apa suka duka jadi Presma Unsera? Benernya aja salah, gimana salahnya? Iya benar. Selanjutnya ada dari Revaldo Willy _ Mau nggak kalau disuruh jadi Presma Unsera tapi gaya kepemimpinannya otoriter? Gue lebih baik nggak jadi presma, karena pada pasti kalau otoriter gue nggak bisa terima banyak orang pasti. Ya benar. Selanjutnya ada dari Zakia.zhr. Apa program yang menurut Pres Obi itu seru tapi ada banyak pembelajarannya?
beberapa program yang mungkin udah gue jalanin ya, tentang Sejarah Expo, tentang ekonomi kreatif, tentang LSF pemberdayaan perempuan. Hal yang mungkin berkesan bagi gue mungkin Sejarah Expo, tentang bagaimana kita bisa ngewadahin orang-orang penggiat ekonomi kreatif. Benar-benar. Kurang panjang nggak sih sebenarnya? Kurang banyak ini pertanyaannya. Emang Press OB itu emang dari sebelum kuliah itu emang udah ini ya ikut organisasi kayak gitu? Kelas balik sebelum di kampus. Iya. Kalau gue emang udah beberapa ikut komunitas, bahkan memang pernah mendirikan komunitas. Berarti emang passionnya gitu ya. Emang suka banget berarti ini ya, berorganisasi gitu. Ya lumayan sih, karena mungkin bagi gue kalau kita ketemu banyak orang, sudah apa ya, dalam organisasi kan pasti kita punya kesempatan ketemu orang baru. Benar. Nyobain hal-hal baru. Bagi gue itu nantang apa ya, jiwa-jiwa penasaran gue aja gitu. Benar-benar. Kira semakin terus-terusan ya candu juga di organisasi. Iya, kebetulan katanya emang Press OB ini bisa benerin HP ya? Iya. Guys, yang mau benerin HP boleh ya guys. Langsung aja hubungin. Kan tadi kan Press OB tuh nggak mau ya. Saya notice sebelumnya nggak mau jadi pemimpin yang otoriter. Iya. Nah itu boleh nggak jelasin kenapa? Karena mungkin gue pernah gue ikut organisasi yang dimana si ketuanya ini kalau dikasih saran A, B, C dia nggak pernah terima. Pokoknya apa yang gue bilang A. Tapi gue ngerasa kayaknya ini matiin. Tapi harusnya emang ada nggak sih sisi di mana kita tuh harus jadi otoriter gitu? Bagi gue mungkin bukan otoriter, tapi lebih kepada tegas dan punya prinsip. Jadi kita nggak bisa kan mungkin ngegabungin beberapa hal. Kita kadang demokrasi, kadang otoriter, enggak kan? Demokrasi kan salah satu hal yang bagi gua itu semua unsur ada dalam berdemokrasi gitu. Benar. Ketika misalkan ada wayahnya kita bisa memberikan opsi, dan ada kalanya kawan-kawan yang di bawah itu punya hak atas keinginan dia. Jadi kalau bagi gua bukan berarti kita harus otoriter di beberapa hal, enggak. Bagi gue kalau otoriter aja. Tapi ada salah satu batasan atau mungkin prinsip dalam berorganisasi. Dan itu harus diutarakan ke anggota. Contoh misalkan kalau gue di awal gue ngejabat di BEM, gue bilang ke anak-anak, tipikal gue ini kayak A, B, C, D. Gimana? Apa yang memang batasan yang sama-sama kita punya dan sama-sama kita terima gitu. Karena nggak bisa juga kan ketika berorganisasi apapun, contohnya keresahan lo dalam hidup lo gua harus ikut campur segala macam. Benar. Atau mungkin apapun yang mungkin instruksi gua harus mereka jalani, sedangkan mereka nggak bisa. Itu kan nanti bakal acak-acakan. Ketika gua ngasih tugas ini lo harus bisa dong. Gue nggak mau tahu, lo harus bisa. Bukannya dia belajar malah dia tertekan. Jadi kayak apa sih namanya, ke pressure gitu ya. Makanya kan kita harus nimbang potensi apa yang anggota kita punya kan. Ya tapi bahkan saya sendiri pun saya pikir tuh bisa kita menggabungkan dua kayak demokrasi dan kapan kita harus jadi otoriter gitu, kapan kita harus demokrasi gitu. Karena menurut saya sendiri ya bukan mempertanyakan, kita ada kalanya kita tuh harus otoriter gitu, karena mau nggak mau gue nih kok jadinya balik kayak pemimpin nih, malah kita tahu mana yang baik mana yang benar gitu, jadinya kayak ya udah ini gitu otoriter. Bagi gua kalau dicampur nanti dia nggak punya prinsip dalam kepemimpinan, dia gampang terombang-ambing. Iya benar. Itu sih. Ini agak berat ya bahasanya. Oke, mungkin yang santai-santai aja. Iya. Pembahasannya. Ini sebelumnya nih Pres sudah tahu belum tentang podcast nih Pres? Podcom ini. Minggu lalu ya mungkin gua dikabarin sama Kahim
Misalnya Himakom itu mau ada project podcast. Oke. Gitu. Dan gue nanya dulu gitu, podcast yang kayak gimana maksudnya gitu, podcast santai dan sebagainya, buat ya ngobrol-ngobrol santai, dia bilang gitu. Ya, dan ketika gue ditawarkan buat jadi pembicara di podcast, ya gue menyambut baik itu, karena mungkin ini langkah baru ya, maksudnya buat menjadi apa, kreativitas kawan-kawan di Himakom, atau mungkin justru nanti bisa ditiru dan dicontoh sama kawan-kawan yang lain. Misalnya podcast ini punya banyak manfaat selain daripada nanti diskusi tentang keilmuan atau mungkin tentang organisasi gitu ya. Itu keren sih begitu. Keren ya, keren banget. Kawan-kawan. Keren banget emang. Satu kata untuk podcast ini. Seru. Seru aja udah. Kalau tambahin seru juga nanti. Kalau tambahin seru banget. Seru banget ya, seru banget. Saya boleh minum dulu nggak sih nih ya, haus? Aduh, jatuh. Kayaknya grogi juga deh ini yang belakang. Kan tadi udah nih, dibilang seru banget ya. Kesan dan pesan untuk Podcast. Kesan dan pesan ya? Ya, kesan-pesan. Tadi pesan-kesan. Kesan gua sih, ini mungkin sebenarnya baru untuk gua di kampus. Bahkan mungkin ketika gua menjabat di Presma ya, baru kali ini ada organisasi yang memang membuat project tentang podcast. Jadi ya, kan nggak sih, ini berarti keren ya. Dan pesan gua untuk kawan-kawan Himakom tentunya konsisten dengan podcast ini. Siapa tahu ini menjadi wadah untuk kawan-kawan Unsera, bukan cuman di Ilkomnya, tapi lintas jurusan ya, bahkan mungkin nanti lintas kampus ya, bisa jadi alternatif untuk kawan-kawan saling tukar pikiran. Ya, semoga di calling brand juga nih ya. Nah ya, ada sponsor. Iya. Ini aduh. Ya. Ada masukan lumayan. Ya, lumayan. Ya. Ada yang mau diobrolin lagi nggak ya ini? Gue pengen nanya sih. Boleh. Gue pengen nanya. Menurut Maya. Oke. Deg-degan saya ditanya nih. Kadang ya biar ini aja. Gue pengen nanya juga. Dan mungkin untuk kawan-kawan juga yang mungkin nonton video. Menurut lo semua, apa sih yang sebenarnya lu pengen di Unsera? Selain daripada kita pengen masuk organisasi, kita pengen jadi sarjana. Jujur dengan diri lo sendiri, sebenarnya ketika lo pengen di Unsera, lo pengen apa sih? Apakah lo terpaksa masuk Unsera? Atau mungkin ketika lo menjalankan semester sampai semester 4, gua ada. Ya, dibilang itu pasti karena saya ketolak PTN ya, sebenarnya jujur. Dan nggak ada maksud yang nggak ada saat ini ya, untuk saat ini so far saya tuh belum nemuin banget apa maksud tujuannya. Cuma yang pertama tadi karena ketolak PTN itu, terus emang lingkungan saya juga banyak yang di sini, jadi saya buat keputusan di sini sih gitu, di Unsera ini. Tapi selain itu katanya emang mahal gitu ya. Mahal banget. Iya. Tapi ya sebenarnya bisa agak sedikit sombong tapi nggak sombong gitu. Sebenarnya ya maksud gua bayaran mahal tuh sebenarnya is oke aja sih. Iya benar, ada sesuai. Iya benar. Itu kalau nggak sesuai dengan apa yang kita bayarkan, rasanya kita hanya dimonopoli dalam skup sektor pendidikan. Saya kalau ditanya kuliah di mana, jawabnya Unsera, udah langsung kaget. Padahal mah biasa aja ya. Ada yang lebih mahal dari itu nggak sih? Ya, kan beberapa stigma orang menganggap Unsera itu segi hedonnya, mungkin dari segi beberapa hal yang itu menggambarkan bahwasanya keunggulan Unsera itu hanya hedonnya aja. Sedangkan kita harusnya ngeblow up apa yang menjadi ciri khas Unsera, selain daripada mungkin bayaran yang mahal dan kawan-kawan mungkin dikatakan hedon itu ya. Benar. Ini udah mes banget sih dari yang tadi kita ngobrolin apa ini Pres, dari ya gimana jadi Presma, terus apa aja yang udah didapat gitu ya, tantangan ini banyak sih yang diambil gitu. Ini obrolan santai tapi emang dalam banget ya.
Pres. Saya sampai wow gitu. Oke, makasih buat siapa Makasih tadi? juga. Presiden mahasiswa Bang Obi udah nyempetin waktunya ke sini, ke Podcast ini. Jangan lupa ikutin terus podcast ini di platform favorit kalian. Gue Maya dan Gua Obi. pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya.